Ya, ini sudah menjelang hari ketujuh ya. Nah. Jadi kita sudah 1 minggu memasuki bulan Ramadan dan kita juga berharap semoga nih masyarakat dan juga yang pastinya pemirsa TVR Parlemen dalam kondisi yang baik dan juga pasti tetap menjaga protokol kesehatan karena bagaimanapun juga kita belum terlepas dari masa pandemi COVID-19. Jangan sampai seperti negara India nih, karena udah nggak tahu udah wave keberapa karena mencapai 200.000 orang per harinya. Sudah ya. Embargo lagi ya. Betul. India, jangan sampai kita terjadi seperti India. Dan kita tidak akan membahas itu pemirsa, kita akan bahas nanti di akhir segmen mengenai ujian nasional yang diganti dengan asesmen nasional. Seperti apa itu ya? Nah, itu seperti apa kita akan bahas di akhir segmen, tapi sebelumnya ini rekan saya Uki akan membahas terlebih dahulu berita yang terbit pada hari ini. Ya, kita beralih ke berita pertama di pemirsa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ini terkait dengan vaksinasi bagi calon jamaah haji perlu diprioritaskan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah daerah Bandung Barat dan juga Kementerian Kesehatan memprioritaskan vaksinasi bagi para calon jamaah haji yang mendapatkan kuota pemberangkatan di tahun 2021. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah daerah Bandung Barat dan Kementerian Kesehatan memprioritaskan vaksinasi bagi calon jamaah haji yang mendapat kuota pemberangkatan tahun 2021. Ditemui usai menggelar rapat dengan Wakil Bupati Bandung Barat beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam kunjungan kerja reses baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TBAC Hasan Syazili mengatakan, kendati belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait kuota jamaah haji Indonesia, namun seluruh jamaah haji harus dipersiapkan dengan maksimal. Aceh Hasan meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Oleh karena itu, ini pula yang menjadikan dasar bagi kami nanti untuk mendesak kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan agar vaksinasi untuk calon jemaah haji bisa diprioritaskan ya, karena di Bandung Barat ini dari 1037 calon jemaah haji baru 300 orang yang divaksin. Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada para calon jemaah haji Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, ia berharap tidak ada pengurangan kuota calon jemaah haji dari daerahnya. Dengan adanya vaksinasi ini tentu kuotanya tidak perlu dikurangi, sehingga jemaah haji di Kabupaten Bandung Barat bisa berangkat sepenuhnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong pengembangan padi varietas Inpari Nutrizing. Komisi 4 DPR RI mendorong pengembangan padi jenis Inpari Nutrizing hasil kerjasama antara Bupati Kulon Progo, kelompok tani, dan dukungan dari Kementerian Pertanian. Komisi 4 DPR RI berharap padi Inpari Nutrizing dapat dikembangkan dan ditanam di daerah lain karena diklaim memiliki kandungan nutrisi melebihi padi varietas lain. Berikut pemirsa, kita simak laporan yang selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pengembangan padi jenis Inpari Nutrizing, hasil kerjasama Bupati Kulon Progo, kelompok tani, dan dukungan dari Kementerian Pertanian. Komisi 4 berharap padi Inpari Nutrizing dapat dikembangkan dan ditanam di daerah lain karena diklaim memiliki kandungan nutrisi melebihi dari varietas lainnya. Tim kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI menghadiri panen perdana padi jenis Inpari Nutrizing di Desa Sendang, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi hasil kerja seluruh pihak terkait yang telah berhasil menanam dan mengembangkan padi jenis Inpari Nutrizing dengan kapasitas produksi mencapai 7,1 ton per hektar. Ini adalah pembangunan lahan-lahan yang tidur. Melalui dorongan dari pemerintah pusat dan sinergi dengan pemerintah daerah, ini bisa menghasilkan areal sawah yang produksinya sudah 7,1 ton per hektar. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto menambahkan, padi jenis Inpari Nutrizing diharapkan dapat disebarkan dan dikembangkan di seluruh wilayah potensial di Indonesia, sehingga sawah-sawah di daerah lain dapat menghasilkan produksi beras yang bergizi dan berkualitas baik di setiap panennya. Kalau mau diproduksi besar-besaran, tentu kami tadi sudah menyampaikan ke Pak Dirjen supaya Kalimantan Tengah diberikan benih
untuk permulaan. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Dari informasi soal pertanian, kita beralih ke soal BUMN farmasi yang harus memanfaatkan momentum pandemi COVID-19. Ini DPR RI meminta badan usaha milik negara atau BUMN di bidang farmasi dapat memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mengembangkan produksi dan juga inovasi di bidang obat-obatan dan juga peralatan medis. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. DPR meminta badan usaha milik negara atau BUMN di bidang farmasi dapat memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mengembangkan produksi dan inovasi di bidang obat-obatan dan peralatan medis. Ditemui usai menggelar rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin berharap BUMN yang bergerak di bidang farmasi dapat mengambil kesempatan pandemi COVID-19 untuk membangun pasar domestik, sehingga ke depan Indonesia tidak lagi bergantung dengan obat-obatan dan peralatan medis dari luar negeri. Jadi yang masih bisa bertahan itu adalah BUMN pangan dan farmasi, masih bisa bertahan di tengah pandemi, bahkan semakin banyak gitu ya peluang-peluang. Nah oleh karena itu maka momentum ini menjadi kesempatan bagi BUMN farmasi untuk mengambil keuntungan ya, mengambil manfaat untuk mengembangkan industri farmasi kita. Terkait pengembangan dunia farmasi di Indonesia, Muhtarudin mengatakan keterlibatan pemerintah sangat diperlukan, mengingat BUMN farmasi tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu pemerintah perlu memberikan dukungan dari segi regulasi dan daya dukung anggaran agar kemandirian farmasi di Indonesia dapat terwujud. Dan ini juga pemerintah bisa memberikan ruang, memberikan stimulus, memberikan treatment, memberikan modal dan lain-lain untuk pengembangan industri farmasi kita. Karena banyak sekali ternyata kita masih ketergantungan pada asing gitu ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa nih berita selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur yang mendorong pemulihan ekonomi. Komisi 5 DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur di daerah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, pengembangan investasi, penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur di daerah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, pengembangan investasi, penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI ke Kota Surakarta, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, perbaikan infrastruktur di Kota Solo merupakan suatu strategi pemulihan ekonomi yang mengedepankan penataan kawasan publik, pengembangan seni budaya dan pariwisata. Ini sangat penting bagi kita untuk melestarikan budaya, ya, mengembangkan pariwisata dan juga untuk sebagai tempat bermain, tempat ya untuk masyarakat, dan juga ada bendung Tirtonadi yang kita harapkan selain untuk mempercantik ya kawasan sungai di sekitar Tirtonadi, juga ada fungsi-fungsi yang bisa didapatkan manfaatnya. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka berharap perbaikan infrastruktur kedepannya dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kota Solo. Nanti harapannya Solo benar-benar menjadi sebuah kota yang dijadikan benchmark untuk budaya Jawa, dan juga Ngarsopuro kita jadikan tempat untuk kegiatan ekonomi. Komisi 5 juga meminta pemerintah berupaya memperluas alokasi dan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini datang dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong adanya ketahanan pangan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan ini mengungkapkan terkait dengan Komisi 4 DPR RI ingin mengetahui rencana program kerja lintas sektoral dan juga koordinasi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan. Ditemui saat rapat kerja gabungan dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut di Gedung Nusantara II DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengungkapkan Komisi 4 DPR ingin mengetahui rencana program kerja lintas sektoral dan koordinasi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Daniel Johan berharap program food estate yang tengah digarap pemerintah di sejumlah daerah dapat menunjukkan hasil yang maksimal. Yang kedua, kita mensupport semangat dari food estate, tetapi harus direncanakan, dilaksanakan dengan tepat dan baik. Sehingga jangan sampai terjadi kegagalan dan anggaran yang sudah begitu besar, akhirnya ujungnya tidak menghasilkan apa-apa. Termasuk bagaimana kesesuaian lahan. Anggota Komisi 4 DPR Sutrisno menyatakan ketahanan pangan masih menjadi PR pemerintah. Sutrisno berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan ketahanan pangan. Kita ingin merubah, bukan bagaimana membangun ketahanan pangan, bagaimana kedaulatan pangan itu bisa dibangun di negeri kita ini. Karena beda antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan, kalau memang kita tidak kuat kan kita bisa impor. Tapi kalau kedaulatan pangan, kita akan memanfaatkan seberapapun yang ada di negeri ini, akan kita manfaatkan untuk membangun kedaulatan pangan kita. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, DPR RI mendorong penyelesaian non-yuridis untuk kasus HAM. Komisi 3 DPR RI dan Komnas HAM mendorong langkah alternatif penyelesaian kasus HAM secara non-yuridis, khususnya terkait sejumlah kasus HAM yang terjadi di masa lalu, guna memberikan rasa keadilan terhadap para korban dan keluarga. Berikutnya simak laporan selengkapnya. Komisi 3 DPR RI dan Komnas HAM mendorong langkah alternatif penyelesaian kasus HAM secara non-yuridis guna memberikan rasa keadilan terhadap para korban dan keluarga korban. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna penutupan masa sidang 4 tahun 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan, Komisi 3 dan Komnas HAM memiliki pemahaman yang sama untuk terus mengawal penyelesaian kasus HAM yang belum terselesaikan. Habibur Rahman berpendapat, langkah non-yuridis perlu dilakukan agar korban dan keluarga bisa mendapatkan keadilan dalam konteks substantif. Menyerahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menentukan apakah kita non-yuridis, ya, memberikan kompensasi, kemudian rehabilitasi kepada korban dan keluarga korban, atau yuridis, ya. Jadi non yuridis atau yuridis diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Senada dengan Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud menambahkan, pihaknya berkomitmen terus mengawal proses penyelesaian kasus HAM masa lalu. Rudi Masud berharap keadilan akan terwujud bagi para korban kekerasan HAM. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita mengawal secara bersama-sama teman-teman dari Komnas HAM, lembaga-lembaga aparat hukum yang ada juga, dan tentunya dengan teman-teman Komisi 3 akan mengawal bagaimana agar pencari keadilan di negeri ini akan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan yang sebaik-baiknya. Amita dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, demikianlah tadi kami telah membacakan 6 berita yang telah tim kami rangkum pada segmen pertama, dan salah satu yang tadi kita membahas mengenai vaksinasi bagi calon jemaah haji. Seperti yang kita tahu nih, kemarin ini kuota untuk jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi sudah ditutup, tapi ini katanya akan ada penggelontoran kuota lagi pada tahun ini, tetapi masih belum fix bagaimana nantinya. Ya, dan sebagai salah satu syarat sebagai calon jemaah haji ini harus sudah dilakukan vaksinasi nih. Kita harapkan sekali lagi, kalau misalnya sekarang sedang berjalan vaksinasi terhadap para seniman yang juga sudah dimulai kemarin, ini harapan juga pastinya Kementerian Agama dalam hal ini nantinya Badan Pengelola Ibadah Haji juga pastinya mengutamakan dari para calon jemaah haji yang memang sudah terdaftar di tahun 2021 ini. Betul sekali, dan ini juga kita berharap nih kalau misalkan ada beberapa kalangan dan juga ada beberapa inisiatif UKI mengenai haji, ini ada yang mengadakan ibadah haji virtual, tapi rasanya nih kurang afdol ya kalau misalkan masyarakat melakukan ibadah haji virtual. Jadi mungkin salah satu alternatifnya memang harus benar-benar divaksinasi dan juga ada benar-benar ada penggelontoran atau ada klasifikasi khusus dari pemerintah. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami.
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline surat kabar. Ini apa yang akan kita bahas hari ini, Uki? Ini yang seperti tadi saya sampaikan, ini kalau di koran Kompas ada vokalis grup musik Slank menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama dalam kegiatan vaksinasi bagi seniman dan juga budayawan di Galeri Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Ada sekitar 500 seniman dan juga budayawan di Jabodetabek yang akan menerima vaksin COVID-19 agar sektor ekonomi kreatif segera pulih. Ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ya, pemirsa, selengkapnya akan kita bahas dalam headline surat kabar berikut ini. Harian Surat Kabar Kompas yang terbit pada Selasa 20 April 2021 ini menekankan terkait dengan terus waspadai COVID-19 yang belum usai. Pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro untuk ke-6 kalinya demi menjaga kewaspadaan masyarakat karena pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Setelah melarang mudik 6 hingga 17 Mei 2021, pemerintah meniadakan takbiran keliling jelang Idul Fitri 1442 Hijriah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Jakarta. Dan Menteri Agama Yakut Holil Qoumas ini seusai rapat terbatas menjelaskan bahwa mudik dan juga takbir keliling dilarang untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan semua kebijakan ini diputuskan ataupun juga oleh pemerintah sebagai bentuk dari kewaspadaan pandemi belum berlalu kendati ada penurunan penambahan kasus. Ya, ini kita sekali lagi menekankan bahwa pandemi belum benar-benar usai dan pastinya harus tetap menjaga protokol kesehatan karena ini salah satu juga diantisipasi karena nanti akan terjadi libur dan juga akan ada cuti hari raya. Kita berharap semoga ini bukan hanya dari pemerintah tapi masyarakat juga bisa benar-benar andil bagian dalam memecahkan mata rantai pemutusan dari pandemi COVID-19 ya, Oke ya. Dan pemirsa, ini kita akan bahas berita yang kedua ini mengenai perjelasan strategi budidaya. Kebijakan pemerintah menutup kembali sektor dan juga ekspor benih lobster perlu diikuti dengan strategi dan peta jalan yang jelas tentang pengembangan budidaya lobster di tanah air. Selain strategi yang jelas, pengembangan budidaya lobster di tanah air dinilai perlu diintegrasikan hulu dan hilirnya guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Dengan demikian, langkah pemerintah menghentikan sektor dari ekspor benih lobster berdampak positif bagi pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Menurut Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda, rancangan peraturan itu akan melanjutkan penghentian penangkapan benih lobster untuk ekspor. Penangkapan benih hanya diperbolehkan untuk budidaya di dalam negeri dengan diperuntukkan, dan khusus itu juga tidak ada lagi penetapan harga patokan terendah benih lobster. Ya, ini terkait dengan bagaimana kasus sebelumnya Menteri Kelautan dan juga Perikanan ini yang di Prabowo sudah ditangkap terkait dengan bagaimana proses izin ekspor dari benih lobster. Kita harapkan ataupun juga ini perubahan kebijakan dari Menteri sebelumnya ini menyebabkan permasalahan terkait dengan bagaimana kalau misalnya ini membahas terkait dengan benih lobster. Ya mungkin kalau misalnya di tanah air agak sedikit lebih murah, kalau misalnya dijual di luar negeri mungkin lebih mahal, itu menjadikan sejumlah pengusaha juga berebut untuk mengambil terkait dengan bagaimana ekspor benih lobster tersebut ya. Iya betul sekali, Oke, ini juga pastinya ditakutkan
ditakutkan ini merugikan nelayan dan juga pastinya nanti takutnya ini justru Indonesia yang rugi kalau misalkan kita justru malah tidak bisa menetapkan harga dan juga patokan terendah dari benih lobster itu sendiri. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas tajuk hari ini mengenai UN yang diganti asesmen nasional. Tetap bersama kami. Ya, kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya Ayu Rahmawati. Kalau misalnya nih membahas terkait dengan manuver ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, sebelumnya peta jalan pendidikan. Betul. Dan juga kemarin terkait dengan bagaimana pendidikan Pancasila maupun juga pendidikan agama yang juga sempat ramai diperbincangkan. Kali ini Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan akan mengganti ujian nasional, akan mengganti ini dijadikan asesmen nasional yang nantinya akan ada terdiri dari 3 bagian nih, asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Iya, ini mungkin juga karena ada beberapa isu yang sudah berkembang dari tahun-tahun sebelumnya bahwa kalau misalkan ujian nasional itu hanya dinilai dari 3 hari ujian saja. Betul. Sementara 3 tahun dari siswa-siswa ini belajar ini tidak dipertimbangkan. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan dari Mendikbud sekarang, dan ini juga menyebabkan kenapa UN ingin diganti jadi asesmen nasional. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa setelah tayangan berikut ini. Ya. Ujian nasional diganti asesmen nasional. Pemerintah mulai tahun 2021 ini mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional akan digelar menggunakan perangkat komputer mulai September 2021. Padahal, lebih dari 120.000 sekolah dasar di Indonesia sampai saat ini belum memiliki perangkat komputer. Pemerintah harus mendata jumlah kebutuhan perangkat komputer yang dibutuhkan oleh seluruh sekolah dasar, terutama 120 sekolah tersebut untuk mengikuti asesmen nasional. Untuk itu, pemerintah segera mendistribusikan perangkat penunjang asesmen nasional ke sekolah-sekolah yang belum memilikinya dan memastikan kesiapan seluruh sekolah yang akan melaksanakan asesmen nasional tidak hanya logistik dan infrastruktur, tetapi juga kesiapan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sebab saat ini, pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Di samping itu, pemerintah harus mengantisipasi adanya keterbatasan keterampilan penggunaan perangkat komputer yang dapat menghambat siswa dalam mengikuti asesmen nasional. Pemerintah harus menyediakan jaringan internet di wilayah yang belum mendapatkan akses internet dan mengantisipasi gangguan jaringan saat pelaksanaan asesmen nasional. Sebab asesmen nasional akan diselenggarakan secara daring. Untuk itu harus menyiapkan langkah antisipasi dan mempertimbangkan penundaan pelaksanaan asesmen nasional jika masih banyak sekolah yang belum siap menyelenggarakan asesmen nasional, agar penyelenggaraan asesmen nasional dapat berjalan dengan baik dan sukses, sehingga tujuan pelaksanaannya pun tercapai.
Ini kembali lagi isu ataupun juga permasalahan terkait dengan dunia pendidikan Indonesia nih. Pemerintah mulai tahun 2021 ini mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional. Dalam asesmen nasional nanti akan ada 3 instrumen yang telah ditentukan pemetaan pendidikan Indonesia, yakni asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Kendati asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional, namun ini konsepnya bakal berbeda. Karena asesmen nasional ini akan sepenuhnya mendayagunakan teknologi mulai dari September 2021. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mendorong Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan ini untuk mematangkan kembali nih wacana pergantian program ujian nasional dengan asesmen nasional. Karena menurut Aziz, asesmen nasional merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan juga program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan juga menengah. Kalau misalnya ini membahas terkait dengan kesiapan prasarana dan juga sarana, lagi-lagi ini kalau misalnya melihat ini tidak merata ya. Betul di sekali. Pendidikan di Indonesia. Ya betul sekali. Yang pasti kalau misalkan memang ada kebijakan-kebijakan baru, terutama dari Mendikbud yang keluar, belajar dari kebijakan yang sebelumnya harus ada sosialisasi yang benar-benar digencarkan, sehingga nanti dari mulai kepala sekolahnya, guru, hingga orang tua murid ini tidak kebingungan ketika melaksanakan program-program atau teknis dari program dari kementerian tersebut. Dan pemirsa, setelah ini kita akan masih membahas tajuk hari ini, dan kita akan jeda sinak terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, asesmen nasional menggunakan perangkat komputer mulai September 2021, namun lebih dari 120.000 sekolah dasar di Indonesia sampai saat ini belum memiliki perangkat komputer. Bahkan Aziz meminta Kemendikbud bersama pemerintah daerah untuk segera mendistribusikan perangkat penunjang ke sekolah-sekolah yang belum memilikinya. Namun yang terpenting adalah memastikan kesiapan seluruh sekolah yang akan melaksanakan, tidak hanya logistik dan infrastruktur. Aziz juga mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan jaringan internet di wilayah yang belum mendapatkan akses internet dan mengantisipasi gangguan jaringan saat pelaksanaan asesmen nasional. Sebab asesmen nasional akan diselenggarakan secara daring. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng DPR RI selaku mitra kerja dalam sosialisasi asesmen nasional kepada masyarakat. Selain itu, Putra juga menuturkan agar Komisi 10 DPR RI ini dapat dilibatkan dalam pembentukan asesmen nasional, khususnya menyampaikan pendapat terkait elemen-elemen dari asesmen dan juga profil pelajar guna pemetaan karakter serta kondisi sekolah yang lebih baik lagi. Salah satunya yakni karakter Pancasila dalam survei karakter. Dirinya berharap nilai-nilai dasar dalam poin yang terkandung dalam ditangkapnya pelajar dengan baik, yang dalam hal ini diantaranya dikandung dalam nilai berketuhanan yang berkeadilan sosial, berkebinekaan, demokrasi, dan juga nasionalisme. Ini sebenarnya juga Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim ini menyebutkan bahwa asesmen nasional ini menjadi penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan, dan ini juga sejalan dengan apa yang juga sudah didukung oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan Merdeka Belajar, dan juga tujuannya nih yuk sebenarnya asesmen nasional ini adalah untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran juga hasil belajar peserta didik. Tapi kalau misalnya melihat 120.000 sekolah dasar yang belum memiliki komputer, ini nampaknya harus dipertanyakan kembali apakah nantinya asesmen nasional ini
dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Betul sekali, karena kalau misalnya kita melihat nih Uki dan juga pemirsa, kalau di luar negeri nih sekolah-sekolah atau sistem negara dengan sistem pendidikan terbaik seperti Finlandia memang sudah tidak ada sistem ujian nasional, tapi kembali lagi nih di Indonesia memang dinamikanya sangat beda dan juga tidak meratanya sarana dan prasarana harus menjadi pertimbangan yang benar-benar matang supaya ini asesmen nasional bisa berjalan dengan efektif dan efisien, bukan malah menjadi hal-hal yang nanti malah merugikan bagi siswanya itu sendiri. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri juga perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta rekan saya. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.